Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 21 ayat 2, firman Tuhan menyatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah dia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Sahabat semua, ketika kita membaca bahagian ini, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan berbicara tentang hamba dan peraturan mereka? Bukankah ini tampak seperti sistem perhambaan? Namun sebenarnya, dalam konteks zaman itu, Tuhan sedang menetapkan hukum kasih dan keadilan. Hukum yang melindungi manusia daripada penindasan. Berbeza dengan sistem perhambaan bangsa-bangsa lain yang begitu kejam, hukum Tuhan memberikan batasan, kebebasan, dan nilai kemanusiaan. Hukum ini bukan sekadar undang-undang sosial, tetapi cerminan hati Tuhan yang mengasihi manusia dan menentang ketidakadilan. Tuhan peduli terhadap setiap manusia, termasuklah mereka yang lemah. Ayat pertama hingga ke-6 menunjukkan bagaimana Tuhan mengatur nasib seorang hamba Ibrani. Dia boleh bekerja selama 6 tahun, tetapi pada tahun ke-7 dia mesti dibebaskan tanpa bayaran. Aplikasi rohani ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membenarkan penindasan yang berterusan. Bagi Tuhan, setiap manusia, kaya atau miskin, tuan atau hamba, adalah ciptaan yang bernilai dan layak dihormati. Kita hidup di dunia di mana orang sering diukur berdasarkan status, kuasa, ataupun harta. Namun Tuhan memandang manusia berdasarkan hati dan nilai kemanusiaannya. Dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, kita dipanggil untuk melihat orang lain dengan mata belas kasihan. Bukan dari kedudukan atau manfaat yang boleh mereka berikan kepada kita. Kasih sejati menghargai manusia, karena mereka diciptakan segambar dengan Tuhan. Hukum Tuhan menunjukkan prinsip kebebasan. Tuhan menetapkan bahwa hamba mesti dilepaskan setelah 6 tahun bekerja. Kebebasan itu bukan hasil pemberontakan, tetapi hadiah kasih dari Tuhan. Aplikasi rohani, ini adalah gambaran rohani bagi kita pada hari ini. Dahulu kita semua diperhambakan oleh dosa, tidak mampu melepaskan diri, terikat oleh kelemahan dan ketakutan. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita. Seperti hamba yang dilepaskan pada tahun ke-7, kita juga dilepaskan dari perhambaan dosa melalui darah Kristus. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, kebebasan sejati bukan hanya bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas untuk melayani Tuhan dengan kasih. Kasih yang setia, pilihan hamba yang tidak mau pergi. Dalam ayat 5 dan 6, jika hamba itu berkata, aku mengasihi tuanku, istriku dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka tuannya akan menindik telinganya sebagai tanda bahwa dia memilih untuk tetap mengabdi karena kasih. Aplikasi rohani, inilah gambaran indah tentang ketaatan yang lahir dari kasih. Yesus tidak memaksa kita melayaninya, tetapi ketika kita mengenal kasih-Nya yang besar itu, maka kita dengan sukarela berkata, Tuhan,
Aku tidak ingin hidup tanpamu. Aku ingin tetap menjadi hamba kasih-Mu. Itulah perhambaan yang paling mulia. Bukan karena paksaan, tetapi karena cinta. Ketaatan sejati bukan dari ketakutan, tetapi dari hati yang sudah mengalami kasih karunia. Tuhan melindungi wanita dan anak-anak dalam masyarakat. Ayat 7 hingga 11 berbicara tentang hamba perempuan yang pada masa itu sering menjadi golongan paling lemah dan mudah tertindas. Namun Tuhan menetapkan hukum yang melindungi mereka dari perlakuan yang tidak adil. Jika seorang perempuan diambil menjadi istri atau dijanjikan kepada anak tuannya, dia tidak boleh diperlakukan seperti barang dagangan, tetapi harus dihormati dan dijaga. Aplikasi rohani ini menunjukkan bahwa Tuhan menentang segala bentuk ketidakadilan jantina atau eksploitasi. Hati Tuhan berpihak kepada yang tertindas, dan umatnya dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berdiam diri melihat ketidakadilan. Kita harus meneladani Tuhan, membela, menolong, dan melindungi mereka yang lemah. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni di hadapan Allah ialah melawat anak yatim dan janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga diri supaya tidak dicemarkan dunia. Kasih dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Hukum-hukum Tuhan dalam Keluaran 21 bukan sekadar peraturan sosial, tetapi pelajaran rohani bahwa kasih sejati selalu disertai dengan keadilan. Aplikasi rohani dalam pelayanan, rumah tangga, dan gereja, kita harus menyeimbangkan keduanya. Kasih tanpa keadilan menjadikan kita lembek dan tidak tegas. Keadilan tanpa kasih menjadikan kita keras dan kejam. Tetapi bila kasih dan keadilan berjalan bersama, hidup kita akan memancarkan karakter Kristus. Lembut hati namun tegas terhadap kebenaran. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 21 ayat 1 hingga 11 mengajar kita bahwa Tuhan tidak hanya mempedulikan hal-hal rohani, tetapi juga kehidupan sosial dan hubungan manusia. Dia memanggil kita untuk hidup dengan keadilan, kasih, dan belas kasihan. Kita telah dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Maka hiduplah untuk memerdekakan orang lain dengan kasih yang sama. Seperti hamba yang memilih untuk tetap bersama tuannya. Karena kasih, marilah kita juga berkata kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan, aku ingin tetap menjadi milik-Mu. Aku memilih untuk melayani-Mu dengan kasih yang kekal. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.